Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di ruang santai, bro. Guys. Saya sendiri agak kabut. Saya sendiri agak terlalu sok. Ternyata simple, bro. Ternyata coba nanti yang nonton videoku di ruang santai ini coba berpikir introspeksi diri sebenarnya untuk masalah tentang dunia yang sebenarnya. Ada sebuah pertanyaan, bro. Ada sebuah pertanyaan, Allah itu ada di mana? Gusti Allah kan di loh. Pertanyaan seperti itu. Kalau dari saya pribadi di ruang santai ini saya menjawab, Gusti Allah itu ono di agama Islam. Dan agama Islam itu ono Gusti Allah. Ini menurut pemikiran saya sendiri. Ternyata ada yang lebih dasar sebenarnya dari sebuah pembelajaran. Saya belum bahas, agak langsung bahas, cuman saya akan berbicara tentang sebuah hadis bahwa kalau orang sholat, bahwa kalau orang beribadah sholat itu nggak pernah putus, tapi kalau dia masih medit itu masih kena adab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bro. Yang kita sharing nanti, kita belajar. Nanti saya bisa dikasih komentar atau mungkin kritik dan saran tentang video yang saya bikin. Yang kedua, ini bukan hanya saya nggak butuh penjelasan yang lain. Yang kedua, saat kita beribadah sholat khusyuk, walaupun kita khusyuk, walaupun kita beradab Allah SWT dengan secara khusyuk, tetap harus dibatalkan. Karena apa? Saat kita dipanggil oleh orang tua Subhanahu wa Ta'ala, orang ibu, dipanggil oleh kita, wajib untuk membatalkan. Mana kalau biasanya kan kalau seperti ini ada siapa ini? Spesial ibu itu yang pertama, surga ada di telapak kaki ibu. Itu Allah yang berbicara. Itu Islam dan itu Allah yang berbicara. Jangan ditentang dengan mazhab-mazhab yang lain. Kita nggak perlu, simple saja. Jadi saat kita membatalkan sholat, saat itu wajib karena kita dipanggil oleh ibu Subhanahu wa Ta'ala atau orang tua. Kalau semisal ada orang yang nonton, saya agak memungkiri kalau semisal ada orang yang sangat khusyuk, lurus ke Gusti Allah terus, seumpama pasti Anda akan agak tersinggung dengan sebuah kalimat video yang saya berikan ini. Masa kita sholat harus membatalkan gara-gara kita dipanggil orang tua? Gak ada waktu jeda sedikit saja gak, Bu, untuk kita sholat baru kita untuk menerima panggilan orang tua tersebut? Ini Islam, bro. Ini Islam. Ini sebuah rahmatan lil alamin, di mana letak Islam itu sebenarnya ada di hal-hal sepele sebagai seorang manusia. Sebenarnya kita nggak perlu ribut-ribut untuk menjadi bingung-bingung Allah itu kita harus Islam harus bagaimana, takut ini haram, itu nggak terlalu seperti itu. Sebenarnya Islam itu simpel.
Islam itu sangat 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 luar biasa. Kita hanya dihadapkan dengan sebuah ini itu sebenarnya pasti. Merek itu ada di mana-mana. Minyak goreng itu mereknya gak satu, cuman isinya juga sama, yaitu minyak goreng. Dan dari sini saya menjelaskan bahwa Islam itu Allah, Allah itu Islam, Allah itu punya 99 sifat. Allah itu punya 99 sifat. Dan spesial manusia yang hidup ini adalah seorang ibu untuk urusan dengan Islam. Untuk urusan dengan Islam, contohnya waktu kita sholat kita harus membatalkan. Dan yang kedua ada hadis yang mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki. Saya nggak tahu hadisnya yang mana, cuman itu sudah umum dan sudah tahu semua bahwa surga itu ada di telapak kaki itu. Jadi Islam itu Allah, Allah itu Islam, Islam itu ibu. Jadi ibu itu Islam. Yang kedua itu adalah banyak termasuk ibu juga termasuk itu banyak di kehidupan manusia di kampung, di kehidupan anda yang nonton video ini nanti. Dan kita harus lebih santai sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu untuk takut ini haram ini. Itu hanya memang sebuah sebuah ilmu, memang sebuah pembelajaran. Sholat aja masih diajab, ahli sholat, ahli ibadah masih diajab kalau pelit. Orang pelit apa dapat pahala, walaupun sholat dapat. Kan gitu bro. Jadi kalau di Islam itu kalau diputus-putus itu nggak bisa. Jadi kita harus sambung menyambung. Harus untuk menghormati satu ibu adalah kita sudah bisa menghubungkan kita, yaitu hablum minanas. Menurut saya di ruang santai ini menerima panggilan ibu membatalkan sholat adalah sebuah hablum minanas. Dari itu adalah ilmu hablum minanas yang bertumbuh menjadi hablum minallah. Jadi dalam satu konteks hal yang sangat sepele itu ya, kalau ada seorang yang ahli ibadah itu pasti akan bertanya, ini loh nggak ada seperti itu, memang nggak ada. Mazhabnya kita nggak boleh, harus tetap untuk melanjutkan sholat baru kita untuk ternyata lawang ini surga ada di telapak kaki ibu. Coba dipikirkan lagi bro, nanti coba dipikirkan, surga itu ada di telapak kaki ibu. Kenapa kita saat sholat kita nggak mau, kita sholat hanya untuk mencari surga? Kan seperti itu, simpel keterangannya kan seperti itu. Dan seandainya kalau kita dihadapkan dengan mazhab, kenapa kita gak melihat 99 sifat Allah SWT yang isinya begitu banyak macam-macam, yang Allah itu menghancurkan, Allah itu membolak-balik, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan semua dengan 99 sifat itu. Dan seandainya itu pasti ada, kalau ada orang yang sangat beribadah, mungkin saya sendiri pun agak 70% untuk menyetujui tentang sebuah titipan yang seperti ini. Ternyata setelah kita pelajari, karena ini Islam, jadi memanggil membatalkan sholat dan untuk meneruskan
membatalkan sholat karena memenuhi panggilan orang tua itu ya, yaitu hukumnya wajib. Pasti ada ketune ulur. Mosok sembahyang kalah karo wong tua, kan pikirannya kan seperti itu. Karena ini Islam, bro. Islam itu sangat-sangat sosial, memberi pelajaran kehidupan pada manusia dengan cara dan karakter Islam sendiri. Bukan karena Islam kita harus sarungan, bertakwan, kumpulan kaji. Enggak sebenarnya. Itu enggak, cuman kalau kita Islam itu lebih mengandalkan simple belum minanas, simple belum minallah. Ya berarti kalau batal itu hukumnya nggak ada hukumnya. Kalau ini pikiran di ruang santai, ini ruang santai, ini bukan ini hanya sharing, ini bukan obrolan seorang, bukan obrolan berat antara ustadz. Sekarang kita sholat itu untuk menuju surga, ya kan, pahala itu untuk, dan sedangkan telapak ini menurut ruang santai saya sendiri. Jadi saya nggak mengambil dari kitab mana, cuman ada salah satu memang yang membenarkan bahwa itu wajib. Tapi saya sendiri saya menjelaskan seperti ini, sholat itu menuju pahala untuk menyambut surga, dan surga sendiri ada di telapak kaki. Jadi waktu kita sholat ini hanya sebuah motivasi saja, motivasi dari ruang santai. Kalau kita mengejar surga sendiri itu yang memanggil kita. Kan simpelnya seperti itu. Kenapa kita gak moro, bro? Gak moro langsung ke surga itu sendiri, ya kan? Jadi Allah sama Islam itu tinggal mana? Saya masih bertanya-tanya, bro. Kalau menurut saya Islam itu Allah itu 99 sifat itu Allah itu Islam, dan semua sifat adalah sebuah Islam, dan Islam itu ada kesosialan yang sangat luar biasa. Belum minas, belum nopo, yaitu salah satunya keanehan. Kalau sahabat itu bukan keanehan sih, memanggil